Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Kamila, NPM 718212542. Saya di sini akan menjelaskan tentang perencanaan strategi, di mana perencanaan strategi sangat diperlukan bagi perusahaan internasional, apalagi dalam operasional yang sudah lintas negara. Dengan melakukan analisis lingkungan eksternal, dapat diperoleh informasi tentang kondisi pasar, barang dan jasa pada negara lain, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan strategi bisnis dan strategi fungsional demi untuk mencapai strategi perusahaan di negara asal. Perencanaan strategi sangat diperlukan dalam mencapai tujuan perusahaan. Ketika suatu perusahaan multinasional akan mengembangkan kegiatan bisnis di lingkungan internasional, hal yang paling menarik adalah bagaimana melakukan perencanaan strateginya sehingga dapat berada di tengah-tengah para penting tingkat dunia. Definisi perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses penetapan misi dasar dan tujuan jangka panjang perusahaan dan melaksanakan serangkaian tindakan untuk mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Biasanya perusahaan multinasional memiliki berbagai macam strategi yang dijalankan, yaitu pertama, strategi sosial, di mana strategi sosial adalah cara atau kiat yang dilakukan seseorang atau secara bersama untuk mencapai suatu tujuan. Strategi sosial juga bermakna langkah-langkah dan 27-15 dilakukan oleh individu atau masyarakat secara bersama untuk bisa menjalankan aktivitas kehidupannya. Yang kedua, strategi perusahaan, di mana strategi perusahaan adalah suatu langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung aktivitas produksinya sehingga menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, strategi bisnis, di mana strategi bisnis adalah kemampuan pengusaha atau perusahaan dalam analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Perumusan atau formula strategi melaksanakan rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan, serta melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dalam merumuskan. Yang keempat, strategi fungsi. Strategi fungsi diformulasi berdasarkan strategi bisnis sesuai dengan setiap fungsi yang ada dalam perusahaan multinasional. Biasanya terdapat 4 macam strategi fungsi, yaitu strategi keuangan, strategi sumber daya manusia, strategi pemasaran, dan strategi operasional atau produksi. Strategi keuangan yang efektif berupa pengawasan dan pengawasan catatan keuangan, perencanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan maksimal keuntungan pemilik modal. Strategi sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia adalah kebijakan pengelolaan karyawan yang diintegrasikan dengan strategi organisasi dan digunakan untuk mendorong budaya organisasi agar karyawan memiliki nilai dan menjadi sumber keunggulan bersaing. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yaitu upaya untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa pada masyarakat. Tentu saja dengan menggunakan rencana dan taktik matang. Dengan begitu jumlah penjualan dapat meningkat. Dan yang terakhir, strategi operasional, yaitu suatu visi fungsi operasi yang memberikan keseluruhan
pengarahan atau dorongan bagi pengambilan keputusan agar searah dengan tujuan perusahaan. Mengapa perencanaan strategi penting bagi MNC? Yang pertama, adanya persaingan yang sangat kuat di tingkat internasional. Yang kedua, untuk menanggapi adanya barang dan jasa baru yang bermunculan dalam pasar internasional. Yang ketiga, untuk mengawasi adanya perubahan operasional yang dilakukan perusahaan lain dalam menghasilkan barang dan jasanya. Manfaat perencanaan strategi yaitu membantu perusahaan multinasional dalam mengkoordinasi dan memonitor operasi yang dipandang menguntungkan. Untuk membantu mengatasi masalah risiko politik, persaingan dan ketidakstabilan, membantu perusahaan multinasional dalam mengendalikan segala kegiatan produksi di negara lain. Perencanaan strategi dengan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pada kepentingan ekonomi, pendekatan pada kepentingan politik, pendekatan pada kepentingan kualitas, dan pendekatan pada kepentingan penerapan dan koordinasi administrasi strategi. Kepentingan ekonomi yaitu cost leadership dan diferensiasi dan segmentasi. Kepentingan politik yaitu perusahaan multinasional menggunakan pendekatan yang menitikberatkan pada kepentingan politik. Pada perencanaan strateginya adalah negara yang responsif. Kepentingan kualitas, perubahan dalam sikap dan peningkatan harapan kualitas jasa, penerapan praktek manajemen yang dirancang untuk perbaikan kualitas menuju proses. Koordinasi administratif, strategi yang dilakukan perusahaan multinasional dengan mendasarkan pada kondisi semangat individual daripada menggunakan strategi politik dan ekonomi. Langkah perencanaan strategi yaitu pengamatan lingkungan eksternal untuk menemukan peluang dan hambatan. Hubungan dengan analisis internal perusahaan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan. Memformulasi tujuan berdasarkan pengamatan eksternal dan analisis internal. Strategi implementasi yaitu lokasi operasional, strategi masuk, strategi fungsional. Yang pertama, lokasi operasional. Dalam memilih lokasi, MNC biasanya lebih memilih lokasi dan membuka cabang di negara-negara yang sudah maju dan besar. Baru mulai pada tahun 1990-an ada sedikit perusahaan multinasional dari Amerika Serikat yang mau menanamkan investasinya tidak hanya di Eropa dan Kanada saja, namun masuk ke negara-negara berkembang. Yang kedua, strategi masuk. Ada banyak bentuk kepemilikan dalam mengoperasionalkan bisnis di lingkungan internasional. Mulai dari bagaimana masuk ke suatu negara sampai memilih lokasi bisnis dan akhirnya ada kepemilikan di negara tujuan. Secara terperinci, jenis kepemilikan tersebut antara lain sebagai berikut, yaitu kepemilikan penuh cabang, kerjasama, ventura, lisensi, waralaba, ekspor dan impor.
Strategi fungsional dari masing departemen yang ada, bagaimana perusahaan dapat melaksanakan kegiatan bisnisnya dengan beberapa strategi tertentu yang sesuai dengan masing-masing fungsi tersebut. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebih